Oke. Jadi sekarang jam 12 malam, dimana gua mau pulang. Ini sembari ngomong terus bang. Gua mau pulang habis nongkrong ya di Kemayoran, di masjid, depan masjid. Ini tempat legend banget nih. Pasti tahulah teman-teman anak-anak Jakarta Pusat ya, Kemayoran. Legend banget nih tempat ya, biasanya anak-anak motor nih. Buat nongkrong di sini anak motor, nyetingnya di depan dulu. Kalau nggak di ujung sono di J-Expo. Nah, startnya di situ. Kita pulang ke Bekasi. Jam 12 malam ada apakah nanti gua temui di jalan? Mana dia? Iya, kawan dia gua di belakang Bang Baron nih. Oke. Ngonten tetep bang, ngonten. Jadi apapun aktivitas gua jadiin konten motovlog. Tuh, sepi. Kalau J-Expo nih banyak tukang apa namanya jualan kerak telur. Ini sekarang udah jadi dikelola oleh Citra Group ya, Citra Group ya, Citra Land, Citra Tower. Sini aja bang. Nah, lu muter di sana kan? Lu muternya di sana kan? Ini kan Gua kanan. kanan. Gua kanan kan, gua kanan kiri. Oh, kanan urut. Iya. Di sini wah gua masih hafal bang. Gua nggak apa-apa loh. Gua kemana-mana pakai GPS, tanya dia. Lah, Iya, sumpah. oke. Iya. Sip, thank you. Oh, Bang Baron. Siap. Oke, kita pulang. Mulai. Woi, legend ya, ranking. Yoyoy. Tarik be. Slip kopling. Aduh, kagak. Gua pikir mau slip kopling. Slip kopling be. Menangislah karena kau juga manusia. Asik. Wow, udah dilebarin nih jalanan nih kayaknya. Dulu mah sempit, sekarang udah bisa 2 mobil. Dilebarin, sebelah kirinya digusur. Udah bisa 2 mobil, dulu mah 1 mobil nih. Makin mantep dah Kemayoran dah. Makin bagus Kemayoran, makin bagus. Kemayoran makin bagus. Ada basian gak ya? Biasanya dulu mah ketemu basi-basian. Pada ngerti gak ya? Basian. Hai. Basian Bang Jape. Wah, nih orang pacaran bikin iri aja nih. Masalahnya gua kagak ada goncengan ini. Bisa nggak usah semesra itu.
Aku iri, bos. Gua ke kiri mau ngikut mereka aja gua. Aduh, ke kiri gue. Menangislah karena dunia. Wah, ini Cempaka Putih nih. Semoga aman terkendali, kita pulang di jam 12 lewat ini, 12 malam, tengah malam nih. Semoga aman terkendali. Tidak ada penghambat apapun. Kok dulu di sini juga ada yang nyeting nih, anak motor. Pokoknya anak motor tuh nggak bisa ngelihat jalan lurus aja. Udah pasti jadi sirkuit buat mereka. Dan di sini sebenarnya PR para pemangku kebijakan dan pemangku kekuasaan ya. Di saat ada sesuatu hal yang salah, mereka jangan menyalahkan tapi memfasilitasi gitu dengan membangun sirkuit gitu. Jadi diarahkan gitu. Hasrat-hasrat mereka, para anak-anak muda yang mau gaspol, dibikinin sirkuit. Udah gitu sirkuitnya yang harganya terjangkau, jangan harganya mahal ya nggak terjangkau, mereka balik lagi ke jalan raya gitu ya. Sirkuit lurus di Jakarta nggak ada ya. Iya, nggak ada. Harus ke Bogor dulu, Sentul. Dan itu mahal nyewanya. Oh, bisa nyewa masuk satu motor 50.000. Wah, mungkin pada mengarahnya ke sono gitu. Kalau mau close track baru di situ dikemplang harganya karena ada taruhan. Taruhan yang gede-gedean. Taruhannya bisa ngalahin harga sewa sirkuitnya lagi. Begitu loh, itu usulan aja sih. Wih, lampunya keren ya, kelap-kelip nih yang di pinggir ya jalan nih, yang penanda. Kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan ya. Kayaknya ada yang aneh nih motor gua. Bener ya? Ada bunyi kletok. Suara apa ya? Wah, kafe. Aman ya? Aman lah. Iya, ada kelotok-kelotok motor gua. Ini bannya atau apa deh? Kayak motor gua nggak aman nih, kelotok-kelotok. Waduh, jangan-jangan bagian rem nih. Bahaya nih, pinggir dulu lah. Aman gak nih? Perjalanan masih jauh nih ke Bekasi nih. Kayak kelotok-kelotok gitu. Oke, semoga aman lah. Aduh, minum dulu, minum biar gak tegang. Disponsori oleh Fit. Hey. Jadi gua bakalan rutin bikin konten-konten motovlog dan obrolan gak jelas bersama Bang Baron. Hey. Tolong dukungannya dong ya. Dukungannya supaya konten gua dan Bang Baron itu up.
Oke, kita lanjut lagi. Semoga aman. Set melawan arah orang. Otaknya pada gimana sih ya? Otaknya ada bang, cuma nggak kepake buat mikir. Parah bener dah. Percuma punya otak, kagak dipakai. Ini orang pacaran lagi depan gua, bikin iri aja. Boncengan cewek pasangan, aduh, bikin iri. Menangislah. Malam-malam gini nih santai banget dah kalau suasana malam. Makanya gue senang itu bikin konten motor vlog itu malam-malam karena sepi. Jadi nggak panas-panasan dan bisa santai gitu menikmati udara malam. Gue tuh pecinta malam. Pecinta wanita. Ya kalau dulu pernah dengar kapak merah gak? Nah ini di sini di simpang ITC Cempaka Mas. Mantul deh. Jam segini masih ada yang ngamen ya. Ini menandakan kerasnya hidup bos. Mereka berjuang sama kayak gue nih, YouTuber kere masih berjuang mencari cuan, pundi-pundi cuan. Makanya teman-teman ya yang nonton konten gua tolong ya iklannya jangan skip. Biar gue bisa mengumpulkan pundi-pundi cuan, nanti baru bisa berbagi. Ya bang, kalau yang berbagi aja bang. Nah iya gue tahu, tapi gue kan masih di tingkat pencari cuan gitu loh. Bukannya yang udah banyak cuan. Yoi, antik banget nih motor. Hihi. Bannya geol-geol. Persnelingnya di belakang loh. Ini koplingnya di kaki dia, udah kayak mobil. Customan itu customan. Wah, nih markasnya Bariwan nih. Tahu gua, masih ingat gua. Lah, Jape mah dulu bandel. Bandel bangga enggak. Maksudnya biar jangan mengulang adik-adik yang nonton gitu ya. Karena hal itu hal yang enggak bagus. Motor yang dut-dutan. Waduh, lawannya udah mobil gede nih. Ngomongin apa ya? Udah lemes. Oh, kita ngomongin sesuatu yang nggak penting. Apaan itu Bang Jape? Ngomongin masalah hati. Yo, yang simpel-simpel aja, masalah hati ya. Yaitu sebuah arti cinta. Menurut lo, barometer orang cinta itu pada apa? Gimana sih? Barometer sebuah cinta itu apa sih? Ya, kalau menurut gue cinta itu adalah sebuah pengorbanan. Waduh, dilema nih kalau dibilang cinta adalah sebuah pengorbanan.
Karena pasti buntut-buntutnya cinta tak harus memiliki. Ini salah. Ini sebuah ungkapan yang salah. Cinta tak harus memiliki. Yang namanya cinta kita harus memiliki. Ya, kalau menurut gua, kenapa harus memiliki? Karena di dalam cinta itu ada sebuah pengorbanan. Jadi kita harus memiliki cinta tersebut. Ya, memiliki objek yang kita cintai tersebut. Contoh ya, misalkan gue cinta terhadap motor gue nih, RRT. Ya, gue harus memiliki dia, baru gue bisa mengungkapkan rasa cinta gue dengan mengorbankan semua waktu dan materi untuk membuat ini motor menjadi bagus gitu tampilannya. Gimana gua cinta tapi ini bukan motor gua? Bahaya. Nah, itu salah satu ilustrasi ya, sebuah contoh. Nah, gue cinta terhadap ini motor. Oleh karena gue cinta, ini motor harus punya gua, sehingga gue bisa memberikan pengorbanan gua kepada ini motor dengan meluangkan waktu gua untuk merawat, meluangkan waktu, udah mengeluarkan materi yang banyak untuk mendadani motor ini. Nah, itulah cinta. Sama halnya ketika kita cinta terhadap seseorang. Dalam konteks hal ini adalah cinta terhadap wanita. Ya, iya dong, gua kan cowok normal. Pasti sama wanita lah ya. Nah, kalau gue cinta tapi tidak memiliki, gimana gue bisa memberikan cinta gue pada dia? Dengan gue memiliki dia, gue akan berkorban untuk dia. Wah, gitu. Gue akan semangat kerja dan mencari cuan yang banyak untuk memberikan kebahagiaan. Bukan, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan materi. Tapi dalam hal ini, kebahagiaan tidak bisa dicapai kalau kita tidak ada materi. Nah, itu dia. Jangan disamaartikan bahwa materi, bukan. Kita realita hidup aja. Contoh, gue cinta kepada pasangan gue, ya. Dia pengen penampilannya bagus nih, cantik ya. Nah, di situ kan harus ada perawatan, ya. Misalkan dia ke salon gitu ya. Jangan ke salon dah. Dia itu nge-gym ya. Olahraga nge-gym. Nah, olahraga nge-gym itu Zumba. Dia Zumba. Itu kan harus ke studio ya kan. Meskipun terlepas konteksnya bisa Zumba di rumah. Kita ini aja dah. Oke, gua ngomong yang simpel aja. Misalkan bisa olahraga di rumah. Olahraga di rumah kan butuh alat, misalkan matras ya, buat dia Zumba gitu ya. Harus ada matrasnya atau baju Zumbanya. Nah, itu kan berarti ada materi yang keluar di situ ya. Ada kos gitu ya. Nah, untuk mengakomodasikan itu, yoi bahasanya. Berarti gua harus memberi dia materi gitu loh, agar dia bisa olahraga. Nah, selain itu, misalkan dia mau perawatan tubuh, dia mau ke salon gitu ya, rambut, otomatis gue harus mengeluarkan uang untuk dia membiayai dia ke salon. Nah, maka bisa dibilang bahwa kebahagiaan bisa didapatkan dengan adanya materi, tapi kebahagiaan tidak bisa dibeli oleh materi. Nah, gitu. Yang gue maksud kebahagiaan dibeli gini, misalkan kalau konteksnya membeli, kita tidak bisa menyayangi gitu. Maksudnya gini, misalkan gue pengen senang-senang sama cewek, gue beli aja cewek.
ini ada masa berlakunya, bos. Karena lu kan beli itu, lu bayar nih dia, jebret, cewek malam lah ya, cewek malam gue bayar 2,5 juta, jebret. Ini kagak long lasting ya. Long last time. Long last apa sih bahasanya? Nggak bisa selamanya, ada argonya. Cuma ya tadi 2,5 juta tadi ya, gue bilang 2,5 juta ya, cuma segitu gitu. Tapi kalau gue ingin mendapatkan kebahagiaan dan gue mengumpulkan cuan-cuan dulu, begitu udah banyak gue mendekati wanita, lalu wanita tersebut mau sama gue dan gue biayai hidupnya, itu gue bisa memiliki dia selamanya. Nah, gitu, karena gue bisa membiayai hidup dia. Karena dalam perjalanannya ketika gue mendekati dia, disitulah timbul buih-buih cinta di antara kita berdua. Tayalah. Nah, ketika timbul buih-buih cinta, disitulah kita akan rela berkorban untuk pasangan kita. Tayalah. Gitu loh perbedaannya dengan yang materialistis dan juga membeli kebahagiaan gitu. Memang yang namanya bahagia nggak perlu uang, tapi tanpa uang kita tidak bisa bahagia. Taelah. Beri bolak-balik aja sih pengertiannya. Tergantung kita menafsirkannya. Wah, iyalah. Jape sotoy. Nah, ini gue pengen lurus aja dah. Gue pengen coba di jalanan sepi, ya. Di jalur sepi ntar di Cakung tuh, samping tol. Gue kangen pengen lewat situ. Biasanya kan gue masuk ke Penggilingan. Nah, sekarang gue enggak. Gue ambil lurus nanti ke Jalan Baru, Cakung, Rincing. Gue belok kanan ke Buaran. Gitu. Dulu itu kampung gue lama tuh. Dulu tinggal di situ, di Buaran Cakung. Oke, kita ngomongin cinta lagi. Tayalah. Udut dulu, udut. Rokok sambil udut itu nikmat. Hai. Nah, kita ngomongin cinta. Banyak orang gini. Yang gua menjadi bingung adalah terjadinya pernikahan kawin cerai. Pernikahan kawin cerai gimana sih? Terjadinya kawin cerai ya. Baik itu di kalangan artis ataupun kalangan masyarakat biasa. Gue bingung kenapa orang bisa kawin cerai. Pasti alasannya udah nggak cocok. Nah, ini sebenarnya tanda tanya, bos. Udah nggak cocok. Mana ada yang namanya pasangan itu cocok? Udah nggak sama katanya visi misi. Mana ada? Namanya dua individu yang saling berbeda karakternya, yang saling berbeda sifatnya, itu udah menandakan pasti tidak akan cocok. Yang artinya pasti akan berbenturan. Nah, pertanyaan gua, sebelum lo menapaki jejak tahap lebih tinggi dari masa pacaran ke masa pernikahan, sebenarnya kalian itu ngapain aja sih pada saat pacaran? Hah? Mantap-mantapan doang. Lah kan banyak orang salah mengartikan ketika mereka di fase pacaran. Padahal dari kata pacaran aja dia itu harus paham. Yang namanya pacaran itu mengenal, proses mengenal calon teman hidup kita untuk selama-lamanya. Artinya itu ada proses pengenalan. Sifat si A gimana sih gitu.
Sifat dia gimana sih? Begitu kita tahu sifatnya begini, nah kita harus sudah bisa mensiasatinya ketika dia akan seperti ini. Nah gitu. Apaan sih Pe? Dulu ngudut dulu biar enteng ngomongnya, biar lancar. Udah ada di Buaran nih. Ini dulu pangkalan 29 nih di sini nih. KWK 29. Ada fotonya Bang Ben. Betawi punya gue katanya. Wih, Jakarta masa kini. Wih di Jakarta masa kini. Ya iyalah, masa gitu. Ntar dulu ya. Kita ngomongin cinta seru nih. Ya, masa pacaran ya. Jadi banyak orang tidak bisa mengartikan masa pacaran. Arti proses pacaran. Pacaran itu adalah sebuah proses kita mengenal calon pasangan hidup kita yang untuk selama-lamanya gitu ya. Maksudnya sampai mati gitu ya. Nah, pacaran itu adalah sebuah proses kita mengenal. Nah, saat kita pacaran, kita harus mengenal jauh ya, mengenal sifatnya. Ketika dia lagi bad mood, kita harus tahu. Ketika dia lagi misalkan kesel, kita harus tahu. Dan ketika dia marah, kita harus tahu marahnya gimana. Ayo, rokoknya mati, bentar. Sampai dimana ketika misalkan contoh, kita harus paham gimana reaksi dia ketika menghadapi sebuah masalah. Dia koreknya mana lagi? Rokok udut dulu. Kita harus tahu gimana reaksi dia ketika menghadapi sebuah masalah. Kita harus paham reaksi dia itu seperti apa. Misalnya pada saat pacaran, pasangan kita itu mendapatkan masalah dan reaksinya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di situ sebenarnya udah sign, tanda warning bahwa apakah kita siap menerima calon pasangan seperti itu? Gitu loh. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Ketika kita bilang siap ya, dan kita melanjutkan hubungan itu, lagi-lagi gue mengingatkan, segala sesuatunya punya konsekuensi. Nah, teman-teman harus siap ketika sudah memilih sebuah pilihan, itu akan menerima konsekuensinya. Nah, gitu loh. Nah, yang jadi gua heran, banyak alasan bilangnya nggak cocok, udah nggak sejalan lagi, dia udah berubah. Loh, selama ini lu pacaran kemana aja, Pos lagi bos. Emang nggak kenal sama pasangan lu itu? Gitu loh. Dan gue sangat nggak setuju yang namanya perceraian, ya, nggak setuju banget ya. Karena perceraian, gue nggak ngomong konteksnya religi ya, tapi gue lebih ngomongin soal logika dulu dah. Secara logika aja nggak masuk nalar gitu. Orang nikah terus bubar, cerai. Terus ntar nikah lagi, terus cerai lagi. Lah, itu sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan. Berarti ini kriteria orang yang tidak memiliki
cinta suci. Kalau dia memiliki rasa sebuah cinta, pengabdi cinta, memiliki rasa cinta suci, dia tidak akan gonta-ganti pasangan. Ini beda konteksnya pacaran ya. Pacaran lu gonta-ganti pacar, gue bilang no problem. Karena pacaran ada sebuah proses pengenalan kita terhadap pasangan kita. Jadi kalau misalkan lu merasa nggak cocok nih sama si A, lu pacaran sama si B, boleh. Bukan boleh, maksud gue masih masuk akal gitu. Karena dia proses perseleksian. Tapi kalau begitu udah nikah, karena menikah itu adalah proses sakral ya. Janji kepada Maha Pencipta. Wow, ya ada sebuah janji di situ. Jadi kalau lu sudah masuk ke jenjang pernikahan, lu harus jaga itu pernikahan. Jangan sampai bubar jalan. Kalau ada yang kawin cerai, udah, lu mah bukan cemen lu. Bukan seorang pria sesungguhnya, tak elah. Bukan wanita seutuhnya, tak elah. Makanya lu harus jaga sebuah pernikahan itu, bos. Maka itu adalah sebuah alasan juga buat gua yang sampai saat ini masih hidup sendiri, karena gua belum bisa menemukan sosok wanita idaman yang gua inginkan, gua kriteriakan. Tapi dalam hal ini konteksnya bukan fisik ya, tapi ada hal-hal yang gua kriteriakan gitu. Contoh misalnya, belum menemukan sosok wanita yang apa ya, bisa mengerti dan bisa menerima kelemahan gue. Kelemahanmu apaan sih bang? Nah, kelemahan gue contoh satu, gue itu gampang marah, bos. Nah, gue belum bisa menemukan wanita yang bisa mengerti. Jadi kalau misalkan contoh gue marah, minimal dia nggak usah ngejawab dulu deh, diem baik aja dulu. Nah, dia ngerti nih kalau kayak gitu, dia diem. Begitu gua udah cooling down, nah baru ntar ditanya kenapa, bla 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 bla. Gue pasti akan langsung buka omongan. Gue akan ngomong tenang, tapi biarkan gue lepas dulu marah gue. Gitu, belum bisa menemukan sosok wanita seperti itu. Yang ada malah doi dia habis itu ngilang. Gitu. Karena kalau gitu lu juga bang nggak bisa nerima cewek yang kayak gitu. Bisa. Gue tahu kalau cewek marah itu biasanya yang gue lakukan sebenarnya sama apa yang gue rasakan, yaitu ya udah gue diem aja dulu. Tapi begitu dia tenang, biasanya langsung gue ajak ngobrol dari hati ke hati, tanyain ada apa sebenarnya, gitu, dengerin keluh kesahnya, terus baru gua kasih solusinya, gitu. Misalkan dia nggak terima, ya udah baiknya gimana, itu. Nah, gue belum bisa menemukan sosok wanita seperti itu. Jadi itu adalah salah satu alasan dimana gue masih hidup sendiri, menjomblo. Ya semoga aja ya. Semoga aja tabir gelap ini, tabir gelap, rahasia ilahi ini terjawab. Siapakah gerangan calon pendampingku untuk selama-lamanya? Hai dada. Chat nggak terasa udah deket aja nih, udah di Regensi. Oke teman-teman, ini udah jam 1 kali ya. Iya udah jam 1.
udah bunyi tiang listrik, bunyinya 1 kali, artinya udah jam 1. Itu kalau 2 kali dia jam 2, tong tong gitu. Kalau misalkan jam 3, tong 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 tong, nah, gitu. Jam 4, tong 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 tong, tong, nah, 4 kali. Misalkan jam 5, nah, tandanya azan, azan subuh. Oke, lanjut lagi. Kayaknya udah demikian aja ya vlog kali ini ya. Vlog tentang cinta, asik. Oke, Jape Store, owner dari Jape Record, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa ya di konten-konten Jape Motovlog selanjutnya. Dadah, bye bye. Hehehe, dadah.